Halo kaum mager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy Dejan Ployin The Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang berjudul Love Rage Cat yang dirilis pada tahun 2005. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerah cret trot. Ia cerita bermula dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Jenny yang sedang menonton konser band rock idolanya, di mana malam itu Jenny ditemani oleh sahabat baiknya bernama Ryan. Dan yang membuat Jenny sangat mengidolakan band tersebut dikarenakan dirinya sangat mengagumi sang vokalisnya yang bernama Dayat Nelson. Terlihat di atas panggung, Dayat dengan gumasepnya melemparkan pakaiannya ke penonton, menjadikan Jenny yang melihatnya semakin terpesona. Di mana saat itu Jenny yang sudah ingin menghampiri Dayat, lantas dirinya nekat ngajol ke atas penonton. Dan beruntungnya penonton itu tidak marah, melainkan membantu Jenny untuk naik ke atas panggung. Tetapi sialnya di sini usaha Jenny digagalkan oleh musuh bubuyutannya yang bernama Yuli. Tentunya kenyataan itu membuat Jenny sangat kesal. Suatu hari Jenny dan Ryan mendapatkan kesempatan bekerja selama musim panas di sebuah resort di Karibia. Dengan senang hati Jenny pun mengambil pekerjaan tersebut, dikarenakan resort itu adalah resort favoritnya Dayat. Akan tetapi sesampainya di sana lagi-lagi Jenny malah bertemu dengan Yuli. Yuli mengatakan bahwa Jenny jangan berani mendekati Dayat dikarenakan Dayat itu adalah miliknya. Thanks. Setelah itu lalu mereka pun diantarkan masuk ke kamar mereka oleh seorang manajer di resort tersebut yang bernama Beno. Selepas menunjukkan kamar mereka beristirahat, lalu di sana Beno memberitahukan pekerjaan mereka, di mana Jenny ditugaskan menjadi penjaga kolam renang, sementara Ryan ditugaskan menjadi staf yang serba bisa. Jadi ketika ada karyawan yang tidak hadir, maka Ryan harus menggantikan posisinya. Sesudah memberitahukan hal tersebut, Beno pun memberikan buku panduan karyawannya kepada Ryan dan Jenny. Your employee handbooks. Keesokan harinya ketika sedang bekerja, Jenny mengatakan apakah malam ini Ryan ingin nonton bareng. Ryan menjawab ya, dirinya mau. Bahkan dengan bahasa yang lembut Ryan menambahkan jika Jenny ingin melakukan empludan saja dirinya bersedia melayani Jenny. Mendengar itu Jenny merasa terkejut karena dirinya tidak mengerti apa yang dikatakan Ryan. Walaupun tidak mengerti, namun akhirnya Jenny pun menyetujuinya. If you want to, and only if you want to. Diceritakan malam harinya mereka pun menonton tari. Saat sedang menonton, Ryan mencoba memberikan kode patukan kepada Jenny. Tetapi kala itu Jenny tidak mengerti apa yang diisyaratkan Ryan, membuat Ryan merasa gugup. No, it's just 2 hari kemudian setelah mereka bekerja di sana, terlihat kala itu Dayat datang ke resort tersebut didampingi oleh pengawal dan manajernya yang bernama Roni. Melihat Dayat datang spontan, Beno pun menyambutnya dengan ramah, mengingat Dayat adalah seorang penyanyi rock terkenal pada saat itu. You are our favorite guest. I believe this is your fifth. Mengetahui Dayat datang dengan lapang dada, Ryan pun memberitahukan hal itu kepada Jenny. Walaupun sebenarnya Ryan sangat mencintai Jenny. Mendengar kabar tersebut tentunya Jenny merasa sangat bahagia. Lalu saat itu juga dirinya langsung pergi mau menemui Dayat. Dan kali ini keinginan Jenny untuk bertemu dengan Dayat terwujud. Tetapi sialnya saat itu Jenny tidak bisa mengobrol lama, dikarenakan Beno keburu datang menghampiri Dayat dan mengajaknya pergi untuk menunjukkan villa yang akan Dayat tinggali. Sorenya selepas selesai mandi, Ryan mengatakan bahwa Dayat tidak akan lama tinggal di sana dikarenakan besok malam ada konser di Washington. Ryan juga memberitahukan bahwa nanti malam Dayat akan ada di kapal pesiar untuk mengadakan pesta. Dan Ryan meminta agar Jenny membuang harapannya untuk bisa bertemu lagi dengan Dayat. Mengetahui itu Jenny tidak menjawab, terlihat di sana dirinya langsung pergi meninggalkan Ryan. Pirate cruise. Malam harinya Jenny nekat menyelinap ke kapal Dayat dengan menyamar sebagai seorang pelayan, di mana hal tersebut Jenny lakukan demi untuk bertemu dengan Dayat. Dan ketika Jenny hendak menawarkan makanan yang dibawanya, terlihat di sana Dayat malah pergi. Rupanya Dayat merasa mual akibat kebanyakan mabuk tuak Bimimin. Melihat itu Jenny yang sudah ada di sana pun menanyakan apakah Dayat baik-baik saja. Namun sebelum Dayat menjawab,
Tiba-tiba badai besar datang menerjang kapal mereka membuat Dayat terlempar ke laut. Saat itu Jenny pun berteriak mencoba meminta tolong. Akan tetapi sialnya tidak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Hingga akhirnya Jenny pun terpaksa melemparkan perahu karet. Kemudian dirinya ngajak ke laut berniat mau menyelamatkan Dayat. Sesudah berhasil naik ke atas perahu karet lalu di sana Dayat pun berteriak meminta tolong. Tetapi naasnya kapal tersebut keburu pergi jauh sehingga teriakan Dayat pun tidak terdengar oleh mereka. Sementara di tempat lain kala itu sang pemilik kapal bernama Jack memberitahukan kepada Ronnie bahwa Tuan Dayat tidak ada di dalam rombongan dan mereka juga kehilangan satu perahu karet di kapal mereka. Mendengar itu Ronnie merasa terkejut. Ronnie mengatakan bahwa Jack harus segera mencari Dayat. Jack menjawab dalam keadaan cuaca buruk semacam itu dirinya tidak sanggup untuk melakukan pencarian, namun dirinya akan melaporkan kejadian tersebut ke penjaga pantai. No, we call the Coast Guard. But... What's that about, Avril? What? No. Have you seen a... Paginya Dayat yang sudah terbangun dirinya merasa ketakutan ketika melihat ada seekor ikan yang menghampiri perahu karet mereka. Namun beruntungnya itu bukan ikan hiu melainkan ikan lumba-lumba hingga akhirnya Dayat pun kembali merasa tenang. Tak lama kemudian selepas kejadian tersebut di sana Dayat melihat ada sebuah pulau yang jaraknya tidak jauh dari mereka. Melihat itu dengan penuh kebahagiaan lalu Dayat pun mengajak Jenny mendayung perahu karetnya ke pulau tersebut. Sesampainya di sana lantas Dayat pun menarik perahu karet tersebut ke tepi pantai. Namun tanpa disangka tiba-tiba kakinya malah dijalikeh membuat pergelangan kaki Dayat merasa sakit. Lalu di sana Dayat pun mengatakan bagaimana caranya mereka bisa keluar dari pulau tersebut. Jenny menjawab bahwa dirinya akan mencoba mencari bantuan. Namun sialnya setelah Jenny berjalan-jalan ke sekitar pulau itu dirinya tidak menemukan seorang manusia pun yang berkeliaran. Melihat kenyataan tersebut lantas Jenny pun kembali dan langsung menceritakan hal itu kepada Dayat. Jenny mengatakan mungkin terjangan badai itu sudah membawa mereka jauh terlempar beberapa ratus meter dari tempat asal mereka. Hingga kini mereka berada di tempat yang jauh kemana-mana. Sesudah mengetahui bahwa mereka terdampar lalu di sana Jenny pun menembakkan suar dengan tujuan mau memberikan sinyal kepada tim penyelamat. Namun sialnya Jenny malah salah mengarahkan suarnya hingga membuat perahu mereka kempes. Di waktu yang sama di mana saat itu Ryan yang berada di resort dirinya merasa terpukul ketika mendengar Jenny hilang di laut bersama Dayat. Kembali ke Jenny dan Dayat selepas melihat perahu karet mereka kempes. Di sini mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah kepada takdir yang telah ditentukan untuk mereka. Lalu di sana Jenny mengungkapkan bahwa mereka berdua tidak memiliki apapun selain uang 1.000 peso, satu kotak medis, korek api, dan 3 permen. Walaupun demikian Jenny mengatakan bahwa Dayat jangan merasa khawatir karena mereka bisa menjalani hidup berdua di pulau tersebut. Caranya yakni mereka harus mencari makanan untuk menyambung nyawa mereka. Setelah mengatakan hal itu kemudian Jenny pun bangkit mencari makanan seperti kelapa, kepiting, dan ikan. Akan tetapi naasnya usaha Jenny tidak ada satupun yang berhasil. Everything is almost perfect here. The reason is coming crystal clear. Melihat Jenny tidak berhasil mendapatkan makanan, kemudian di sana Dayat mengatakan bahwa mereka pasti akan mati kelaparan di pulau tersebut. Jenny menjawab bahwa Dayat itu adalah seorang penyanyi terkenal di seluruh dunia. Jadi Dayat jangan merasa khawatir karena sekarang mereka pasti sedang mencari Dayat. Sesudah mengatakan hal tersebut, lalu Jenny pun pergi berniat mau kembali mencari makanan. Namun lagi-lagi sialnya saat Jenny hendak mengambil telur burung dirinya malah jatuh di kujubar kawahangan dan terus balik terbawa arus. Hingga akhirnya Jenny pun kembali jatuh. Setelah muncul ke permukaan di sini Jenny merasa terkejut ketika menemukan dirinya berada di kolam renang. Melihat kenyataan tersebut, Jenny yang kala itu sudah merasa lapar di kamari pun tanpa basa-basi dirinya langsung mengambil makanan sepuasnya. Sesudah merasa kenyang lalu Jenny pun kembali menghampiri Dayat lewat belakang resort tersebut. Sambil berlari Jenny mengatakan kepada Dayat bahwa mereka selamat karena ternyata mereka
bukan berada di antah berantah, melainkan berada di belakang resor. Akan tetapi Dayat yang saat itu merasa ketakutan ditinggalkan, dirinya tidak mendengar perkataan Jenny tersebut. Dayat mengatakan dirinya tidak bisa membayangkan jika harus hidup di tempat tersebut tanpa Jenny. Mendengar perkataan Dayat demikian, di sini Jenny menjadi berubah pikiran dan berniat mau memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara tidak memberitahukan kenyataan yang sebenarnya kepada Dayat dengan tujuan agar dirinya bisa terus berdua-duaan dengan Dayat. Memang terkadang demi cinta orang rela melakukan apa saja dan faktanya Anda adalah salah satunya. Oke kan, lanjut. Selepas itu lantas Jenny pun pergi untuk mencari makanan di sekitar tempat tersebut, padahal yang sebenarnya Jenny pergi ke toko terdekat. Sepulangnya berbelanja, lalu Jenny pun membuat tempat berlindung sederhana demi kenyamanan mereka berdua. Setelah selesai membuat tempat berlindung, kemudian Jenny pun memberikan makanan yang dibelinya itu kepada Dayat, membuat Dayat merasa bahagia. Oysters? Where'd you get these? The ocean. Keesokan harinya ketika Dayat masih tertidur, Jenny pergi membeli ikan beserta kerang, dan Jenny berpura-pura dirinya mendapatkan ikan tersebut dari laut, begitu juga dengan kerang. Di mata Dayat seolah-olah ikan dan kerang tersebut adalah hasil kerja keras Jenny. You rock. Malam harinya Jenny mengatakan bahwa pacar Dayat pasti sekarang sedang mencemaskan Dayat. Dayat menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai pacar karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Lalu Dayat balik bertanya, apakah Neng Jenny sudah punya pacar? Jenny menjawab bahwa dirinya juga sama belum punya pacar. Dayat mengatakan dirinya tidak percaya kalau Jenny belum punya pacar sebab Jenny wanita cantik dan cerdas. Dayat menambahkan bahwa terdampar itu tidak enak, akan tetapi dirinya merasa senang karena terdamparnya dengan Jenny. Tentunya perkataan Dayat tersebut membuat hati Neng Jenny berbunga-bunga. You are an amazing girl. Suatu hari rahasia Jenny hampir ketahuan dikarenakan ada dua orang manusia yang lewat ke dekat pantai tersebut. Namun beruntungnya di sini dengan cepat Jenny mengalihkan perhatian Dayat hingga akhirnya Dayat pun tidak melihat mereka. Kiwi? Sementara di resor saat itu Beno memberikan data tagihan kepada Roni. Beno mengatakan bahwa Anaconda Record yang menanggung biaya tersebut kini tidak bersedia membayar dikarenakan Dayat tidak berada di sana. Melihat tagihan yang begitu besar, Roni mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup membayar tagihan itu. Beno menjawab dirinya tidak mau tahu, pokoknya Roni harus membayar tagihan tersebut. Kembali ke Jenny, di mana kala itu dirinya sudah kehabisan uang untuk berbelanja. Karena hal tersebut lalu Jenny pun nekat masuk ke kamarnya mengambil uang. Namun ketika hendak keluar, di sini Jenny tertarik untuk mandi terlebih dahulu. Setelah merasa cukup bersih, lantas Jenny pun keluar, dan ketika melihat ternyata itu adalah Jenny, spontan Ryan yang sudah dari tadi berada di sana pun langsung memeluknya. Lalu di sana Ryan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jenny menjawab jika diceritakan itu sangat rumit. Kemudian Jenny pun mengajak Ryan ke belakang resort tersebut agar Ryan mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sesampainya di sana Ryan merasa terkejut ketika melihat Dayat berada di pantai belakang resort. Ryan mengatakan bahwa perbuatan Jenny itu sangat berbahaya karena bisa disebut penculikan. Jenny menjawab bahwa semua itu terjadi begitu saja, dan yang jelas setelah mereka saling mengenal kini Dayat mulai menyukai dirinya. Kemudian Jenny pun meminta tolong agar Ryan membantu perjuangan cintanya untuk menaklukkan hati Dayat. Disebabkan Jenny memaksa, akhirnya Ryan pun menyanggupinya, walaupun sebenarnya hati Ryan merasa keberatan karena dirinya sangat mencintai Jenny. Well, sequestered in the library just wishing that somebody would want. All right. Thank you. Namun sialnya saat Ryan sedang berbelanja kebutuhan Jenny, Yuli mencurigainya hingga akhirnya Yuli pun mengikuti Ryan dari belakang. Dan setibanya di belakang resort, Yuli merasa kaget ketika melihat Dayat berada di sana. Ryan mengatakan bahwa sebaiknya Yuli jangan menceritakan rahasia tersebut kepada siapapun. Yuli menjawab ya, dirinya tidak akan menceritakannya. Spill the beans? Pantas saja Yuli tidak akan membocorkan rahasia Jenny. Rupanya Yuli sendiri ingin memanfaatkan kesempatan itu. Terlihat di sana dirinya pura-pura terdampar di pantai tersebut hingga akhirnya Dayat pun menolong Yuli. Lalu di sana Yuli mengarang cerita bahwa kapalnya diterjang badai dan hanya dirinya satu-satunya penumpang yang selamat. Mendengar itu spontan Dayat yang tidak mempunyai curiga apapun mempercayainya.
More? We? Yuli yang sengaja datang ke sana untuk mengambil hati Dayat dirinya tidak segan-segan mengerjai Jenny hingga gigi Jenny menjadi hitam. Tentunya Jenny pun tidak menerima perlakuan Yuli tersebut. Lalu dirinya pergi ke toko membeli alat untuk membalas perbuatan Yuli. Saat malam tiba Jenny pun menjalankan rencananya dan usaha Jenny pun berhasil. Terlihat di sana Dayat tidak mau berdekatan dengan Yuli. Keesokan harinya Dayat mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya lebih memilih Neng Jenny. Memang Yuli punya tubuh yang bagus akan tetapi dirinya tidak menyukainya. Mendengar perkataan demikian dari Dayat tentunya Jenny merasa bahagia. Dan ketika mereka hendak berpatukan, Yuli menghampiri mereka. Dikarenakan dirinya melihat ada orang naik kuda lewat di belakang mereka. Jenny yang melihat bahaya tersebut pun dirinya menyetujui ide Yuli, yakni menyuruh Dayat bernyanyi untuk mengalihkan perhatian Dayat agar Dayat tidak melihat orang tersebut. About you all the time, your face is just you on my mind. There's some more to it too, but Sementara di resor saat itu Ryan mengungkapkan kepada sahabatnya yang bernama Mulyana bahwa dirinya mencintai seorang wanita dan wanita itu tak lain adalah sahabatnya sendiri. Namun dirinya tidak berani mengungkapkan perasaannya tersebut karena takut ditolak. Mulyana memberitahukan bahwa modal utama bagi seorang pria sejati itu adalah percaya diri dan tidak akan pernah mundur walaupun harus ditolak 100 kali. Lalu Mulyana pun bertanya, apakah Ryan termasuk pria sejati itu atau bukan? Ryan menjawab ya, dirinya termasuk pria sejati tersebut. Setelah melihat kepercayaan diri Ryan tumbuh, kemudian Mulyana pun menyuruh Ryan agar mengejar gadis yang dicintainya. I'm the man. Go get it, dog. Sesudah berjanjian, kemudian Ryan pun pergi ke suatu tempat menemui Jenny dengan penampilan yang berbeda. Sesampainya di sana Jenny memberitahukan bahwa kehadiran Yuli kini membuat keadaan semakin memburuk. Ryan menjawab jika memang demikian maka Jenny harus memberitahukan hal yang sebenarnya kepada Dayat. Jenny mengatakan itu tidak bisa sebab sekarang Dayat sudah benar-benar mencintai dirinya. Mendengar perkataan tersebut dari Jenny, spontan hati Ryan pun merasa hancur berkeping-keping. Dan niat untuk mengungkapkan perasaannya pun tidak jadi. Dengan perasaan hancur lalu saat itu juga Ryan pun langsung pergi meninggalkan Jenny. yeah, Jenny, really happy for you. Namun sebagai pria sejati Ryan yang saat itu hendak pergi dirinya kembali turun menghampiri Jenny dan langsung menyatakan cintanya. Mendengar pernyataan cinta dari Ryan, Jenny menjawab bahwa dirinya tidak bisa menerima cinta Ryan karena mereka berdua lebih cocok bersahabat. Sebelum pergi Ryan mengatakan sejak awal dirinya sudah menduga bahwa Jenny pasti akan menolak cintanya. Sebab dirinya tidak akan menang jika harus bersaing dengan bintang rock terkenal yang bernama Dayat Nelson. The candle to a pop star. Talk to me. Selepas menolak cinta Ryan, Jenny pun berterus terang kepada Dayat bahwa sebenarnya mereka bukan berada di antah berantah melainkan masih berada di ST Lucas, tepatnya di belakang resor. Mendengar itu spontan Dayat pun marah karena Yuli dan Jenny sudah tega membohongi dirinya. Sebelum pergi Dayat mengatakan bahwa dirinya akan menuntut mereka berdua. My lawyers get through with you too. There's gonna be nothing. Tak lama kemudian setelah kejadian itu tiba-tiba badai datang. Melihat itu lantas Jenny pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di waktu yang sama beruntungnya saat itu Dayat sudah sampai ke daratan. You get out now. Sedangkan Ryan yang berada di resor ketika melihat badai itu datang dirinya merasa khawatir kepada Jenny. Hingga akhirnya Ryan pun nekat pergi mau menyelamatkan Jenny. Walaupun Mulyana melarang karena itu sangat berbahaya. You might get caught up in it. Setibanya di tepi hutan lantas Ryan pun turun mencari Jenny. Dan ketika Ryan masuk ke hutan, saat itu Jenny melihat mobil Ryan. Walaupun Ryan tidak ada, Jenny berniat mau memakai mobilnya untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya usaha Jenny gagal dikarenakan ada pohon tumbang ninggang ke mobil tersebut. Hingga akhirnya mobil itu pun ngagorolong membuat Jenny yang berada di dalamnya terjebak tidak bisa keluar. Akan tetapi beruntungnya Ryan yang kala itu posisinya tidak jauh dari tempat tersebut mendengar teriakan Jenny. Kemudian Ryan pun menyelamatkan Jenny dan membawanya masuk ke gua. Sesudah berada di dalam gua, Jenny mengatakan bahwa Ryan telah menyelamatkan hidupnya. You saved my life. I did. Keesokan harinya Roni merasa bahagia ketika melihat Dayat sudah berada di hadapannya. Lalu di sana Roni menanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Dayat menjawab bahwa malam itu dirinya muntah di pinggir kapal kemudian jatuh ke laut. Beruntungnya ada seorang gadis yang menyelamatkan Dayat, hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau. Awalnya mereka berdua mengira bahwa mereka memang terdampar, namun ternyata mereka masih berada di pantai belakang resor. Akan tetapi, sialnya gadis itu tidak menceritakan hal yang sebenarnya kepada Dayat. Mendengar itu Roni mengatakan bahwa Dayat jangan merasa khawatir sebab mereka berdua tahu bagaimana caranya agar publik mengira bahwa selama ini Dayat memang benar-benar terdampar. Lalu saat itu Dayat pun menyuruh Roni memanggil Jenny. Setelah berada di dalam, Dayat mengatakan bahwa dirinya membutuhkan bantuan Jenny untuk memberitahu penggemar tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Dayat dan Jenny selama beberapa minggu menghilang. Dan tugas Jenny hanya cukup mengiyakan saja apa yang dikatakan Dayat. Dikarenakan Dayat memaksa, akhirnya Jenny pun menuruti kemauan Dayat tersebut. Awalnya rencana mereka berjalan dengan baik walaupun apa yang dikatakan Dayat tersebut semuanya palsu. Namun tiba-tiba Yuli datang mengacaukan semuanya. Tell us how you made it. Regale us with Melihat bahaya itu dengan cepat, Jenny pun langsung mengambil alih sandiwara tersebut demi untuk menyelamatkan karir AA Dayat. Jenny mengatakan bahwa sebenarnya yang terdampar dengan Dayat itu bukanlah dirinya melainkan Yuli. Sementara berita yang mengisukan dirinya terdampar bersama Dayat hingga akhirnya berpacaran itu hanya pemberitaan palsu untuk menutup-nutupi hubungan Dayat bersama Yuli. Karena pacar dirinya yang sebenarnya itu adalah Ryan, yang kini sedang berdiri di belakang mereka. Mendengar itu si Mulyana yang hadir di tempat tersebut pun merasa bahagia karena sarannya tidak sia-sia. Setelah mengatakan hal itu, lalu Jenny pun berjalan menghampiri Ryan. Hi. Hi. Sesudah berada di hadapan Ryan, Jenny langsung mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya sangat mencintai AA Ryan sebab AA Ryan adalah pria sejati yang tangguh dan peduli terhadap dirinya. Usai saling berpatukan, sambil berjalan Jenny mengatakan, "Kenapa baru sekarang Ryan teh menyatakan cintanya ke aku teh?" Ryan menjawab bahwa keberaniannya muncul berkat saran dari Mulyana. Hadirmu kasih bagai dalam mimpi yang datang mengganggu diri. Sedangkan Dayat walaupun dirinya sangat mencintai Jenny, akan tetapi Dayat tidak bisa berbuat apa-apa kecuali terus bersandiwara bahwa Yuli adalah calon istrinya agar rahasianya tidak terbongkar. Walaupun sebenarnya itu sangat menyakitkan bagi Dayat karena dirinya tidak mencintai Yuli sebiji jarah pun. Tamat ending yang sangat menggayat Nelson Khan.